ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Sidang jamaah Idul Adha yang berbahagia. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan mengingat dan selalu mengingat kebesaran Allah Azza wa Jalla. Dengan takbir-takbir kita mengagungkan Rabb kita yang berada di arsy Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman bersemayam di atas arsy yang agung. Dalam keadaan mengingat Allah, kita mengagungkan Allah, namanya, zatnya, serta dengan tauhid yang sesungguhnya. Karena hari ini adalah dalam rangka memperingati sejarah bapak kita, bapak tauhid Ibrahim alaihissalam, di mana setelah Nabi Nuh alaihissalam manusia kembali syirik, sampailah beberapa utusan setelahnya. Ibrahim alaihissalam disebut bapak tauhid dengan ujian-ujian dan keyakinan yang mendalam akan keesaan Allah. Memahami tauhidu rububiyah, tauhidu uluhiyah atau tauhidu ubudiyah dan tauhidu asma wa sifat. Tauhidu rububiyah, seorang memahami bahwa yang menciptakan dia, yang memelihara dia, yang memberi rezeki, yang memberi, yang mengatur segalanya adalah Allah. Dan tauhid ini dimiliki oleh orang Islam dan orang kafir. Walain saltau man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Jika engkau tanya wahai Muhammad pada orang kafir, siapa yang menciptakan ya langit dan bumi? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Maka sebelum Nabi Muhammad diutus pun banyak nama-nama ya Abdullah dan lain-lain. Setelah itu kita mengenal tauhidu uluhiyah ubudiyah, di mana tauhid ini yang membawa manusia, yang membedakan manusia mana yang benar-benar tauhid, mentauhidkan Allah atau tidak. Tauhid ini membawa kepada seorang hamba untuk menyembahnya saja, menyembah Allah saja. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh-sungguh kami telah mengutus pada setiap bangsa seorang utusan agar an i'budullah, menyembah Allah saja. An i'budullah ay yuwahidullah, mengesahkan Allah saja. Wajtanibut taghut, dan menjauhi tauhid. Tauhid dalam ini adalah iblis la'anatullah dan konco-konconya, syaitan, syayatin, dukun-dukun peramal, ya, pengubah-ubah hukum Allah. Semua tauhid kita harus jauh. Istanib, menjauh tauhid adalah jika tauhid ada di ruangan ini, kita harus di ruangan yang lain. Jauh, sejauh-jauhnya. Inilah ajaran Islam yang benar. Dan tauhid yang ketiga adalah asma wa sifat. Tidak mungkin seorang disebut
bertauhid dan menyembah Allah dengan benar tanpa memahami siapa yang dia sembah, maka dia harus mengenal asma was sifat, nama-nama Allah yang agung dan sifat-sifatnya yang ulia, yang tinggi. Yang kita sembah mempunyai nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus dan seterusnya, dan mempunyai sifat yang agung. Hendaknya setiap kita memahami kedua hal ini agar kita mengenal siapa yang kita sembah. Pada kesempatan ini mari kita sedikit mengenal siapa ya pribadi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran dan Sunnah. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang namanya selalu kita sebut dalam salat, ya, salawat. Dan dalam Quran tadi, suhufu Ibrahim wa Musa, ya, suhuf. Ibrahim mempunyai suhuf, lembaran-lembaran, bukan kitab, ya. Selalu kita sebut nama beliau alaihissalam, bahwa beliau alaihissalam termasuk para nabi yang mendapatkan wahyu, ya, dari Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab. Wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. Wa atayna Dawud zabura." Allah berfirman yang artinya, sungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan anak cucunya, asbab anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Dalam surat An-Nisa ayat 63. Bahkan beliau alaihissalam termasuk para rasul yang mendapat gelar ulul azmi. Yaitu apa? Yaitu orang-orang yang mendapat cobaan yang berat dari kalangan para nabi. Yaitu para rasul yang super sabar, istilah sangat-sangat sabar dalam menghadapi penentangan. Inilah, ya, Allah mengabadikan, wa idh akhadna min nabiyyina wa mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa ibnu Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari kamu sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Mitsaqan ghalidha, bukan main-main, ya. Misi kenabian ini bukan main-main. Telah banyak nabi yang dibunuh, seperti kaum Yahudi membunuh para rasul dan nabi, ya. Nabi yang ada dikejar-kejar dan lain-lain. Dan inilah nabi kita, Nabi Muhammad alaihissalam, sallallahu alaihi wasallam, turunan dari Nabi Ibrahim melalui Nabi Ismail. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tastagjil lahum. Kita diperintahkan, ya, Rasulullah diperintahkan, fasbir kama sabara ulul azmi, maka bersabarlah kamu seperti orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul, ya, telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka. Sabar dalam menghadapi cobaan orang yang kita dakwahkan. Inilah, ya, dalam usul tsalasa, ya, as-sabru minal adza. Sabar dalam gangguan. Seorang nabi wajib bersabar. Seorang dai yang mengikut jejak nabinya wajib bersabar dari gangguan masyarakat yang awam, dari keluarganya yang tidak paham. Inilah, ya, ulul azmi disebut ulul azmi karena kesabarannya.
karena teguhnya hatinya. Ya, begitulah Allah menilai manusia bukan dari badan, wajah, pakaian dan lain-lain. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Makna al-qaul. Allah tidak melihat penampilan kita, wajah kita, baju kita, rupa kita, tapi Allah melihat hati kita dan amal kita. Dan hati para nabi, hati pilihan, hati orang-orang yang mendapat hidayah, yang penuh cahaya, yang dimana dengan hatinya dapat membawa umat yang jutaan miliaran. Dari Nabi Muhammad seorang diri, dari Ibrahim alaihissalam seorang diri, sehingga lahirlah tauhid untuk umat ini sampai hari kiamat nanti. Dari Nabi Muhammad SAW seorang diri, sampailah Islam ke pelosok-pelosok, sampai di pulau-pulau kecil. Berdiri masjid dan berkumandang azan. Sehingga salah seorang filosof menyatakan, dia punya seorang budak. Budaknya disuruh ambil air, dia tidak mau. Tapi begitu dengar azan, budaknya ini langsung bangun, wudhu. Maka dia bilang, aku filosof terkenal, aku menyuruh seorang ini tidak sanggup. Tapi dia mendengar azannya Nabi Muhammad SAW, langsung dia bangun. Ini bedanya wahyu dan akal. Filosof pintar, cerdas akalnya, tapi wahyu lebih tinggi dari itu. Maka hendaklah kita mengikuti uswatun hasanah, sebagaimana uswatun hasanahnya Nabi Ibrahim, dan juga uswatun hasanah Nabi Ismail, dan juga uswatun hasanah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, tidak ada seorang nabi pun setelah Nabi Ibrahim alaihissalam kecuali berasal dari anak keturunan beliau alaihissalam. Setelah Nabi Ibrahim mempunyai anak Ishak, dari Ishak turunlah para anbiya wal mursalin. Semua melalui sulbi Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ada seorang nabi yang murni nabi, ada seorang raja. Kaum Yahudi ada yang bosan dengan nabi, muliakan kami dengan raja, maka jadilah ada nabi dan raja, dan ada yang raja saja. Talut seorang raja, bukan nabi, karena doanya para Bani Israel yang bosan dengan nabi saja. Daud nabi dan raja, Sulaiman dan lain-lain. Ini semua sampailah Bani Israel Nabi sallallahu alaihi wasallam bin Maryam yang menyampaikan kabar gembira pada khalayak ramai dan lain-lain. Dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam, dari keturunan Ismail lahirlah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Khalilur Rahman. Khalil adalah kekasih dari yang Maha Pengasih. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga, wa man ahsanu dina mimman aslama wajahullah wa huwa muhsinun wattabi millata Ibrahim hanifa wattakhazallahu Ibrahim khalila. Allah yang menyatakan Nabi Ibrahim sebagai khalil dalam surat An-Nisa 125. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan dia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Kesayangan Allah adalah Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua nabi yang difirmankan. Sehingga kalau Nabi Muhammad SAW sebagai khalil dengan dalil, wa inni abra'u ilallah ayyakuna li minkum khalil, wa inna Allah azza wa jalla qad tahazani khalilan kama tahaza Ibrahim khalila.
walau kuntu muttahidan min ummati khalilan lattakhaztu Abu Bakrin khalilan. Hadis sahih riwayat Muslim menyatakan, saya berlepas diri kepada Allah Azza wa Jalla dari menjadikan seorang di antara kalian sebagai khalil, ya kesayangan atau kekasih. Karena sungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjadikanku sebagai khalilnya, sebagaimana dia telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil, kesayangan. Seandainya aku boleh menjadikan salah seorang dari umatku sebagai khalil, maka tentu aku telah menjadikan Abu Bakar radhiyallahu sebagai khalilku. Di sini jelas masalah khalil, masalah Habibullah bukan mengada-ngada, ya, tapi berdasarkan wahyu. Sehingga Nabi Muhammad SAW ingin sekali mengambil khalil di kalangan manusia, tapi dia telah menjadi khalil, ya, Ar-Rahman yang pencipta alam semesta. Dia tidak berani mengambil khalil dari kalangan manusia. Kalaulah diizinkan, maka Abu Bakar lah. Siapa Abu Bakar? Pasti kita kenal semua. Orang yang mendampingi beliau Rasulullah SAW di Goa, ya, dalam perjalanan hijrah. Orang yang berbaiat pertama, orang yang mempercayai Rasulullah pada saat manusia mendustakannya. Orang yang menyerahkan harta, seluruh hartanya yang ditinggalkan Allah dan Rasulnya saja. Orang yang berjihad, khalifah pertama. Dalam Musnad Imam Ahmad, urutan pertama adalah Musnad Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dari turunan Abu Bakar ada Aisyah, istri tersayang Rasulullah SAW. Ya. Inilah, andaikan ada khalil di muka bumi, ya, maka Rasulullah akan mengambil Abu Bakar. Makanya Syiah laknatullah alaihim membenci Abu Bakar karena membandingkan Abu Bakar dengan Ali radhiyallahu anhu, padahal Ali sendiri memuji Abu Bakar. Di dalam kehidupan mereka rukun. Mereka tidak ada hasad, dengki, permusuhan, tidak ada. Mereka dijaga oleh Allah hatinya. Inilah para sahabat, ya. Ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujjada. Mereka kasih sayang Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufar ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujjada. Ya, Muhammad itu Rasul Allah dan orang-orang yang bersamanya itu, ya, ruhamau bainahum, saling kasih sayang, tapi keras terhadap orang-orang kafir. Inilah uswatun hasanah. Jadi kita harus hati-hati terhadap ajaran yang menghina para sahabat. Ya, la tasubu ashabi. Jangan engkau lecehkan, hina sahabatku. Jika engkau di antara kamu menginfakkan emas, ya, sebesar bumi, ya, sebesar gunung Uhud misalkan, tidak akan sama dengan mud, ya, 2 telapak tangan sahabat atau bahkan setengahnya saja. Gak ada di antara kita yang punya emas besar gunung. Tapi itulah kemuliaan para sahabat. Dan inilah yang harus kita contoh. Jalan-jalan yang benar. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Oleh sebab itu mari pada saat yang genting ini, di saat wabah masih berada di sekitar kita, ya, wa ma asabahu min musibatin illa biidznillah. Tidaklah musibah yang menimpa kita kecuali dengan izin Allah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Oleh sebab itu barang siapa yang beriman, Allah akan beri petunjuk hatinya. Ya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah segala sesuatunya Maha mengetahui. Allah mengetahui keadaan kita berdiri sini karena, ya, virus yang sedang melanda. Salat kita yang di masjid kita tinggalkan. Karena apa? Karena kita menjalankan perintah dari umara dan para penasehat dari kedokteran. Semuanya ada pahala di sisi Allah. Ya, sabar. Ya, walanabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Ya, kami akan mencoba kamu dengan kebaikan dan keburukan. Salah satu contoh keburukan adalah ini. Kebaikan, kita masih bisa makan dan lain-lain, masih bisa mencari nafkah.
Ya. Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.